Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pendidikan profesi guru bagi guru tertentu PAI batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sofiullah SPD MPD, guru pendidikan agama Islam di SMAS Babu Salam Pagelaran, Banjarjo, Pagelaran, Malang, Jawa Timur. Di sini saya merupakan mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25010011002. Di sini saya akan mempersembahkan video pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja dengan membawakan materi adab menggunakan media sosial di kelas 11 SMA Babu Salam yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning. Sekian, selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Oke, tetap semangat ya. Siap melanjutkan pembelajaran untuk hari ini. Oke, sebelum kita mulai ke materi kita, bisa dipimpin berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Oke, silahkan dipimpin berdoa. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semoga dengan doa tadi pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Saya absen dulu. Oke, Agung Bangkit. Oke. Fadia Tahta. Faikotun Nisa. Farah Zahirah Anwar. Faris. Oke, sesuai program unggulan kita yaitu pembiasaan pembacaan 3 surat, gitu ya, 3 surat Al-Quran. Mari kita mulai pembacaannya seperti biasa. Kita baca bersama-sama ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara marratayn yanqalib ilaykal basaru khashi'an wa huwa hasir. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Shadaqallahul adzim. Setelah membaca surah tadi, semoga memberikan kemanfaatan bagi kita semua ya. Oke, sebelum masuk ke materi sekarang, mengingat materi kita kemarin, ada yang masih ingat materi kita kemarin? Oke, berpikir kritis dan mencintai iptek. Oke, jadi sangat penting kita sebagai siswa memiliki pribadi yang berpikir kritis. Ada yang ingat apa itu berpikir kritis? menganalisis informasi dalam bentuk penilaian yang mendalam dan mengambil keputusan. Ya, yang lain? Apa berpikir kritis itu? Kemampuan untuk berpikir dengan rasional dan tertata. Ya, jadi intinya berpikir kritis itu adalah kemampuan kita berpikir secara ilmiah, gitu ya. Tidak gampang menyalahkan, tidak terlalu ekstrim. Jadi ketika ada sesuatu itu kita
ilmiah gitu ya. Ada dasarnya, tidak gampang memvonis seseorang. Untuk materi kita hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang adab menggunakan media sosial ya. Jadi media sosial itu mau tidak bisa kita pisahkan dengan kita ya. Semakin berkembangnya zaman, media sosial itu menjadi kebutuhan gitu ya. Teknologi itu menjadi kebutuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama dalam bab ini tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan adab menggunakan media sosial. Oke, adab apa adab itu? Akhlak, tata krama, terus aturan, tata tertib gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan media sosial itu ada aturannya, ada tata tertibnya, mana yang boleh, mana yang baik, mana yang tidak boleh gitu ya. Itu adab. Yang kedua, menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. Jadi kita nanti akan mencari dalilnya mengenai adab media sosial, gitu ya. Jadi bisa dari Al-Quran dan Al-Hadis, gitu ya. Yang ketiga, menganalisis adab menggunakan media sosial dalam Islam. Jadi adab menggunakan media sosial dalam Islam itu seperti apa? Yang boleh gimana, yang tidak boleh seperti apa, gitu ya. Oke, terus membuat postingan dan komentar yang positif di media sosial. Oke, setelah kita mempelajari nanti diharapkan Anda itu bisa bijak dalam menggunakan media sosial gitu ya. Mempraktekkan gitu ya. Terus selanjutnya meyakini bahwa adab menggunakan media sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat. Jadi ketika kita bisa menerapkan adab bermedia sosial itu tidak akan membuat kegaduhan gitu ya, akan membuat suasana yang tentram ya, membuat suasana nyaman gitu ya. Terus yang keenam, membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun ya, yang saling menghormati. Jadi kalau di media sosial itu kan sebenarnya sama dengan di kalangan publik ya. Jadi jangan menjelek-jelekan temannya di media sosial atau mengolok-olok temannya di media sosial. Terus menghormati dan bertanggung jawab. Ketika Anda membuat postingan harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah diposting, gitu ya. Terus semangat kebangsaan dan cinta damai. Oke, ini. Jadi adab menggunakan sosial. Terus nanti pasti dari teknologi itu akan ada hikmahnya. Apa hikmahnya ya? Terus praktek menggunakan media sosial, terus karakter setelah mempelajari bab ini. Oke, apa yang dimaksud dengan adab bersosial media? Apa kira-kira adab bersosial media itu? Ya. Oke, contohnya adab dalam bermedia sosial? Tidak menyebarkan hoaks, terus apa? Tidak komentar yang buruk gitu ya. Oke, jadi yang dimaksud dengan adab bersosial media tadi itu aturan-aturan yang harus kita terapkan dalam menggunakan sosial media. Oke, menurut kalian apa sih tujuan utama orang menggunakan media sosial? Ketika Anda menggunakan media sosial, tujuan utamanya kira-kira apa? Biar gak ketinggalan zaman. Apa lagi? Mencari informasi. Terus berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Jadi media sosial tujuannya seperti itu. Kan sudah punya media sosial semua ya? Oke, ada yang nggak punya? Sudah punya semua. Oke, selanjutnya, apakah menurut kalian media sosial itu lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya? Kira-kira apa? Tergantung yang menggunakan ya. Banyak manfaatnya. Oke, berarti ibaratkan media sosial itu ibaratkan pisau gitu ya. Tergantung yang menggunakan gitu ya. Dipegang kalau tukang sembelih maka ya digunakan untuk menyembelih hewan, tapi kalau dipegang oleh preman maka untuk membunuh orang gitu ya. Jadi tergantung kita gitu ya. Sebelum mempelajari bab ini, jadi ada ayat Al-Qur'an yang di situ
berkaitan dengan adab bersosial media, yaitu Quran surah An-Nur nomor urut 24 ya, ayat 11 sampai 13 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adabun adim. Jadi yang akan kita pelajari di sini yang pertama ada pentingnya adab menggunakan media sosial, terus pengertiannya adab menggunakan media sosial, terus nanti kita mencari dalil naklinya ya, dari dalil-dalil mengenai media sosial, adab menggunakan media sosial dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Terus menggunakan media sosial, penerapan karakter dalam adab bermedia sosial, dan yang terakhir nanti mempelajari hikmahnya. Oke, selanjutnya pentingnya adab menggunakan media sosial. Terus fakta penggunaan medsos dari bangun tidur sampai mau tidur, medsos ada di genggaman. Oke, saya tanya, ketika Anda di rumah, kira-kira berapa jam dalam 24 jam Anda menggunakan media sosial? 24 jam. Berapa? 23. Ada yang 20 jam. Ada yang cuma 1 jam? Enggak ada ya. Oke, rata-rata lebih dari 20 jam ya. Makanya kita harus paham aturan adab dalam bermedia sosial gitu ya. Jadi kalau yang baik ya kita laksanakan, kalau yang tidak baik ya tidak perlu kita lakukan gitu ya. Oke, pasti dari berkembangnya zaman atau ada hal baru itu pasti ada yang namanya dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positifnya di sini komunikasi dan silaturahmi, gitu ya. Jadi bisa berkomunikasi meskipun jauh, gitu ya. Bisa berkomunikasi video call atau telepon, gitu ya. Terus bisa silaturahmi, gitu ya. Bisa video call bareng sekeluarga, seperti itu ya. Silaturahmi melalui media online. Terus akses informasinya cepat, ya. Jadi kalau dulu sebelum adanya teknologi kita mencari informasi harus buka buku satu-satu, mencarinya lama. Tapi dengan adanya media sosial atau teknologi kita bisa langsung searching di browsing, gitu ya. Bisa dengan mudah saring sebelum sharing ya. Jadi ketika Anda sebelum membagikan, sebelum men-sharing, disaring dulu mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Oke, pengertian adab menggunakan media sosial secara bahasa adab artinya adalah adat istiadat ya, atau kebiasaan atau pola perilaku gitu ya. Jadi biasanya di daerah ini seperti ini ya. Di media sosial adab itu juga itu kebiasaan yang dijadikan aturan, kebiasaan. Ya. Secara istilah adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku. Ya. Jadi kebiasaan dan aturan untuk seperti ini, seperti itu disebut dengan adab. Sedangkan media sosial, yakni media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain serta halayak luas. Jadi di media sosial itu kita bisa berinteraksi dengan luas. Bukan hanya dengan orang Indonesia saja, bukan hanya dengan orang yang sama-sama Islamnya saja, ya. Jadi luas, kita bisa berinteraksi dengan siapa saja. Oke, adab menggunakan media sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain, ketika menggunakan media sosial. Jadi kita menggunakan media sosial itu harus hati-hati. Contohnya Anda chat dengan temannya, terus ternyata keliru fontnya itu besar semua. Nah, terus teman Anda yang menerima pesannya, oh ini kenapa kok marah gitu ya. Dianggapnya marah kok besar semua fontnya. Padahal kan cuma salah ngeklik gitu ya, dibesarkan semuanya gitu ya. Jadi di media sosial itu sangat perlu hati-hati gitu ya. Oke, dasar dalil naklinya di sini ada Quran surah Al-Hujurat ayat 6 ya. Ada yang bisa bantu bacakan? Ayo Agung, dibacakan ayatnya ini kok. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Oke, artinya wahai orang-orang yang beriman,
Jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kesombongan. Akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Oke, jadi di sini ada Quran surah Al-Hujurat, di situ menjelaskan apa tadi? Ketika kamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Ya, relevan dengan tadi saring sebelum saya sharing. Jadi Oke, adab menggunakan media sosial yang pertama niat yang baik, gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita adabnya yang baik, gitu ya. Adab dalam menggunakan media sosial yang pertama adalah niat. Ya, kita menggunakan media sosial tergantung kita, niatnya buat apa, gitu ya. Di sini ada hadis yang intinya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya. Jadi diriwayatkan oleh Umar bin Khattab berkata Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu ditentukan dengan niatnya. Jadi kalau ini sering didengar innamal a'malu binniyat. Jadi semua itu tergantung dari niat kita. Siapa yang hijrah dengan niat kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrah dengan niat memperoleh dunia atau menikahi seseorang perempuan, maka hijrahnya sesuai dengan yang ia niatkan. Jadi tergantung niatnya. Nah, apa-apa itu tergantung niat. Sama membuat bermedia sosial, niatnya untuk mengolok-olok temannya, ya maka nanti dapatnya itu. Kalau niatnya untuk membantu menyebarkan informasi kepada orang lain, ya nanti Anda akan mendapatkan manfaatnya juga. Ya. by bit, creative imagination began with a new art form. Makes me feel I belong to something. Terus selanjutnya hikmahnya. Jadi tadi ketika pasti dari semua hal yang baru itu pasti kita mengambil hikmahnya. Ya. Hikmahnya apa saja? Yang pertama terhindar dari berita hoax. Jadi ketika kita memiliki adab bermedia sosial bisa terhindar dari berita hoax. Selanjutnya mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jadi kalau Anda terbiasa menyebarkan informasi yang di situ benar, gitu ya. Jadi Anda mudah dipercaya. Ya, tapi kalau Anda sudah terbiasa memberikan berita bohong, walaupun Anda di situ akan memberikan informasi yang benar, pasti teman Anda itu ragu. Lawang ini biasanya kalau memberikan berita itu bohong, gitu ya. Jadi pasti ragu.
Tapi kalau Anda sudah terbiasa memberikan informasi yang benar, nanti langsung percaya. Ya. Oh, ini biasanya kalau memberikan informasi memang benar-benar valid. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Cara membedakan antara hoax dan berita yang benar. Oke, bagaimana cara membedakan berita hoax dan yang benar? Namanya siapa? Risma Yunita. Oke, jadi pertanyaan tadi bagaimana caranya membedakan berita hoax yang benar? Oke, caranya tadi itu kita teliti dulu dari sumbernya. Ya, yang pertama kita teliti dulu dari sumbernya. Ya, sumbernya ini dari mana? Ya, kita telusuri. Memang dari kantor resminya, dari situs resminya. Biasanya kan kalau perusahaan itu ada websitenya, ya. Kalau website resmi kita cek dulu, ya. Di situ memang benar atau tidak. Yang kedua, ditanyakan kepada orang yang memberikan informasi kepada sampean, gitu ya. Ditanyakan, ini informasinya dari mana? Memang benar dari kantor atau tidak, gitu ya. Jadi ditelusuri, terus ditelusuri lagi, ditelusuri dan seterusnya. Itu tips agar untuk membedakan mana yang hoax, mana yang valid, gitu ya. Jadi jangan sering terbiasa dengan di media sosial yang di situ yang penting banyak yang melihat atau banyak komentar yang mendukung dianggap benar. Jangan seperti itu, karena fenomenanya sekarang ya. Jadi ketika ada sebuah berita yang di situ viral, gitu ya, FYP, gitu ya, dan di situ banyak pendukungnya atau banyak buzzer yang mendukung, di situ dianggap benar. Ya, fenomena yang terjadi sekarang seperti itu. Ya, makanya dibiasakan mencari informasi itu dari situs yang resmi, yang memang valid. Ya, biasanya kalau di Instagram yang memang resmi itu ada centang birunya, itu ya. Itu berarti memang resmi dari perusahaan tersebut. Terus di WA itu juga sama dan yang lainnya. Oke, bisa difahami ya? Oke, ada lagi? Ada yang bertanya lagi? Oh ya, Faik. Kalau Apa? komentar jelek di statusnya teman itu dosa nggak? Oke, ketika kita berkomentar di statusnya teman, gitu ya. Jadi ada teman Anda posting, gitu ya, posting di Facebook, posting di Instagram, kita komen dengan dengan kata yang buruk, gitu ya. Itu dosa atau tidak, gitu ya. Oke, jadi ya relevan dengan tadi hadis tadi itu ya. Jadi berkatalah yang baik. Jadi kan kalau diibaratkan media sosial itu sama dengan di publik umum, gitu ya. Jadi di media sosial itu kan umum, semua orang bisa lihat. Jadi kalau diibaratkan dengan dunia nyata, sama dengan ketika Anda baris di depan temannya banyak, terus Anda mengolok-olok temannya dengan kata buruk. Nah, jadi ibaratnya seperti itu. Cuma beda kalau di situ dunia maya, di sini dunia nyata. Nah, terus gimana? Ya jelas di situ termasuk perilaku yang tidak baik, ya. Jadi termasuk perilaku yang tidak baik, lebih baik dihindari. Jadi kalau memang tidak setuju dengan postingan temannya, ya, maka komenlah dengan cara yang baik, ya. Dikomen dengan cara yang baik, atau bisa dikomen secara pribadi, ya, biar tidak secara umum, ya. Jadi kan ketika Anda di depan banyak orang terus dikomentari, itu kan merasa malu, ya. Oke, jadi itu bisa difahami ya, baik. Oke, hari ini ada tugas kelompok ya. Nanti saya bagi kelompok. Tugasnya di sini nanti setelah mempelajari adab bermedia sosial tadi, buatlah flyer atau poster sederhana saja. Ya. Yang penting isinya tentang ajakan untuk berbuat baik kepada sesama di media sosial. Oke, setelah itu nanti dipresentasikan di depan. Ya. Oke, nanti saya bagi kelompok ini aja. Jadi ini satu kelompok 4 orang. Ini yang laki-laki satu kelompok. Ini satu kelompok.
terus yang ini 4 satu kelompok. Berarti ada 4 kelompok ya. Jadi bisa buka aplikasi Canva. Di situ Anda bisa cari buat desain ya. Oke, yang sudah sekarang dibagikan langsung ke email saya. Jadi caranya klik bagikan. Oke, di situ tambahkan orang yang ya ditulis ke akun saya Sofi. Nah, itu langsung diklik. Oke, dikasih pesan kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Oke, dibagikan. Oke, sudah. Oke, ada yang sudah lagi? Oke, sudah. Oke, ini yang sudah ada kelompok 4 ini ya. Oke, bisa maju kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan poster menjaga etika dan privasi di media sosial. Media sosial adalah cerminan dari diri kita. Jadi kita harus menggunakan media sosial dengan bijak, menjaga etika dan menjaga privasi orang lain. Oke, jadi di poster ini menjelaskan ketika kita bermedia sosial harus menjaga privasi. Jadi kalau yang seharusnya privasi tidak layak dipublikasikan, jangan dipublikasikan. Jadi yang layak dipublish saja yang dipublish. Oke, terima kasih kelompok 4, silahkan duduk. Oke, ditutup. Mungkin cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Oke, silakan bisa maju, dijelaskan posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang etika dan tips menggunakan yang bijak. Oke, yang pertama, hindari menyebarkan berita yang belum diverifikasi. Yang artinya berita itu kalau belum fix itu jangan mudah dipercaya. Dan yang kedua, jangan terpancing komentar negatif. Jadi kalau kita dikomentari oleh orang dengan yang komentar negatif, jangan mudah baper atau ke bawah. Yang ketiga, hormati privasi orang lain. Jadi kalau yang menurut itu privasi, janganlah di-upload atau diunggah. Dan yang keempat, batasi waktu layar agar tetap kondusif. Jadi gunakan media sosial atau gadget kalian dengan terbatas atau secukupnya. Dan yang kelima, gunakan media sosial dengan bijak dan hindari oversharing. Jadi maksudnya itu gunakan media sosial itu dengan bijak, dan kalau mau upload itu dengan yang profesional atau yang perlunya aja, yang sepentingnya. Begitu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, jadi di sini media sosial caranya tadi ya, hindari menyebarkan berita yang belum diverifikasi. Terus ya tadi yang terakhir, gunakan media sosial dengan bijak dan hindari oversharing. Jangan asal-asal sharing. Ada istilah di situ, think before posting. Think itu apa artinya? Berpikir ya, think before posting.
posting. Jadi sebelum memposting sebuah berita, memposting sebuah foto atau video, dipikir dulu kira-kira ini benar atau menimbulkan provokasi atau tidak, gitu ya. Oke. Think before posting. Oke. Ini kodenya. Enter code. Itu kodenya ya, 212743. Oke, 212743. Gabung, Pak. Ya, gabung. Terus dikasih nama, terus ya. Itu Faik sudah masuk. Haliza. Nayaka Oke, Nayaka, Bangkit, Fadia, Safiratul. Bit by bit, creative imagination began with a new art form. Makes me feel I belong to something. Oke. Tiap hari gini aja. Gini juga ya. Oke, setelah tadi kita mempelajari itu, sekarang kita refleksikan manfaat apa saja kira-kira yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja kira-kira sama Faik? Manfaat yang dirasakan ketika sudah belajar adab bermedia sosial. Hidupnya menjadi damai. Oke, menjadi damai, ya, tidak perselisihan, tidak terprovokasi begitu ya. Terus apa lagi? Ya, tidak mudah menyebar berita hoax. Jadi tidak mudah termakan oleh informasi-informasi yang di situ belum jelas dengan sumbernya, gitu ya. Jadi kita bisa bijak bermedia sosial, tidak mudah kena tipu, gitu ya. Kan kalau sekarang itu modus-modus penipuan melalui media sosial itu sangat banyak, gitu ya. Bisa ada yang lewat telepon, kadang ada yang minta transfer dan lain sebagainya, itu sangat banyak, gitu ya. Bahkan kita sulit membedakan mana yang memang asli dan mana yang tidak asli, gitu ya. Oke, jadi setelah kita belajar tadi adab bermedia sosial, nanti saya harapkan bisa diterapkan ketika bermedia sosial, itu bermedia sosial yang bijak, yang baik, gitu ya. Jadi media sosial itu ada baiknya, ada buruknya, gitu ya. Sama dengan tahu ayam ya. Tahu ayam. Jadi ketika Anda punya ayam, di situ Anda akan mendapatkan dua benda berbeda yang jalannya itu sama. Jadi sumbernya sama, ya. Anda akan mendapatkan telurnya sama mendapatkan kotorannya. Lah, tinggal Anda pilih mau telurnya atau mau kotorannya. Ya. Sama ketika Anda menggunakan media sosial, pilih yang baik atau pilih yang buruk. Jadi pilih telurnya, jangan pilih kotorannya. Kotorannya dibuang, telurnya kita ambil. Oke, kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi adab menggunakan media sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan. Jadi adab itu harus kita kedepankan. Bahkan ada adab dulu baru ilmu, ya. Jadi adab itu sangat penting dibandingkan dengan ilmu, ya. Adab dulu baru ilmu. Yang kedua, adab dalam menggunakan media sosial antaranya tadi itu ya. Yang pertama niat yang baik, gitu ya. Terus memilih teman yang baik, ya. Meneliti kebenaran informasi yang diterima. Jadi ketika ada informasi kita saring dulu benar atau tidak, gitu ya. Terus selanjutnya menyampaikan informasi tanpa rekayasa. Kalau ada informasi jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Oke, terus setelah itu mengajak kepada kebaikan. Jadi mengajak yang baik. Karena tadi itu Anda dengan mengajak saja sudah mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan, gitu ya.
Terus menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Jadi kalau berkomentar lu jangan langsung menjustifikasi, oh seperti ini. Jadi dikomentari dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik gitu ya. Terus dalam menggunakan media sosial hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Terus selanjutnya bersikap bijak ya, bijak dalam bermedia sosial gitu ya. Dapat mengambil hikmah. Jadi kita harus mengambil hikmahnya dari media sosial. Karena tadi ya, jadi sebuah hal baru itu pasti ada baiknya, ada buruknya. Terus selanjutnya contoh penerapannya tadi dalam berinteraksi di media sosial saling menghormati dan menghargai. Ya. Yang kedua menghindari update status yang suudon, tajassus, mencari kesalahan orang lain dan menggunjing orang lain atau menggibah. Gitu ya. Yang ketiga gunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota. Jadi di-upload itu yang bermanfaat saja. Kalau yang kira-kira tidak ada manfaatnya tidak usah. Terus yang keempat, apabila berinteraksi di media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati. Jangan langsung diperkeruh suasananya melalui media sosial. Tapi kita harus bijak gitu ya. Terus yang terakhir, tidak memproduksi penyebaran berita hoak atau bohong, ujaran kebencian di media sosial. Oke, selanjutnya di antara hikmah adab tadi, yang pertama mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ya, jadi ketika kita sudah terbiasa memiliki adab dalam bermedia sosial, menyebarkan informasi yang benar, Anda akan mudah dipercaya. Gitu ya. Yang kedua, terhindar dari berita hoax. Yang ketiga, orang lain merasa nyaman. Jadi ketika di situ tidak ada provokasi, tidak ada adu domba, semuanya merasakan nyaman. Yang keempat, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Jadi ketika sudah di situ memiliki adab semuanya, maka hubungannya nanti akan harmonis. Ya. Oke, karena materi kita sudah selesai, nanti untuk tugas kalian di rumah ini carilah dasar dalil nakli gitu ya. Mencari dari satu ayat Al-Qur'an dan satu dari hadis. Selain yang sudah ada di buku tadi ya, yang sudah saya sampaikan, kemudian jelaskan kaitannya dengan adab dalam bermedia sosial. Oke, jadi nanti tugasnya di rumah atau di pondok ya, mencari ayat Al-Qur'an yang relevan dengan adab bermedia sosial dan cari juga satu hadis yang relevan dengan adab bermedia sosial. Lalu di situ nanti Anda kaitkan ya, kasih contoh yang fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari, gitu ya. Oke, bisa difahami ya tugasnya. Oke, jadi nanti ini mencari dalil nakli, jadi dari Al-Quran atau hadis. Oke, untuk pembelajaran kita tadi adab bermedia sosial, semoga dengan pembelajaran tadi bukan hanya menjadi sebuah teori pembelajaran, tetapi bisa mempraktekkan di kehidupan, gitu ya. Karena media sosial itu mau kita pisahkan tidak bisa, gitu ya. Karena sudah menjadi kebutuhan seiring berkembangnya zaman, gitu ya. Oke, saya kira cukup itu dari saya. Sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.